Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode simplex dua fase. Apa sih itu metode simplex dua fase? Metode dua fase digunakan jika variabel basis awal terdiri dari variabel buatan. Disebut sebagai metode dua fase karena proses optimasi dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama merupakan proses optimasi variabel buatan, sedangkan proses optimasi variabel keputusan dilakukan pada tahap kedua. Karena variabel buatan sebenarnya tidak ada, maka tahap pertama dilakukan untuk memaksa variabel buatan bernilai 0. Cara yang pertama, jika kita ingin mengetahuinya secara lengkap, maka mari simak kasus berikut. Selesaikan permasalahan di bawah ini dengan menggunakan metode simplex dua fase dengan fungsi minimal Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2, sedangkan untuk fungsi kendalanya adalah x1 kurang dari sama dengan 4, 2x2 sama dengan 12, 3x1 ditambah 2x2 lebih dari sama dengan 18, untuk x1 dan x2-nya bernilai lebih dari sama dengan 0. Cara yang pertama adalah mengubah ke bentuk standar dengan menambahkan variabel buatan. Jadi persamaannya, untuk persamaan yang pertama, kita tambahkan dengan variabel slack. Jadi x1 ditambah s2 sama dengan 4, sedangkan untuk persamaan kedua, kita tambahkan dengan variabel buatan A1. Jadi 2x2 ditambah A1 sama dengan 12. Kemudian, kita rubah ruas kanan dan ruas kirinya sehingga menjadi A1 ditambah A1 sama dengan 12 dikurangi 2x2. Untuk persamaan selanjutnya, kita kurangkan dengan variabel slack dan kita tambahkan variabel buatan. Sehingga menjadi 3x1 ditambah 2x2 dikurangi S1 ditambah A2 sama dengan 18. Kemudian kita rubah ruas kanan dan ruas kirinya sehingga menjadi A2 sama dengan 18 dikurangi X1 dikurangi X2 ditambah S1. Untuk nilai X1, X2, A1, A2, S1 dan S2 adalah lebih besar sama dengan 0. Cara yang selanjutnya adalah mengubah fungsi tujuan ke bentuk persamaan variabel buatan. Kita mempunyai fungsi tujuan yakni Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Kita rubah menjadi W sama dengan A1 ditambah A2. Kita substitusikan persamaan yang sudah kita rubah ruas kiri dan ruas kanannya sehingga menjadi 30 dikurangi 3x1 dikurangi 4x2 ditambah S1. Kemudian kita rubah kembali ruas kanan dan ruas kirinya sehingga menjadi W ditambah 3x1 ditambah 4x2 dikurangi S1 sama dengan 30. Cara yang selanjutnya, masuk pada fase yang pertama. Fase 1 bertujuan untuk meminimalkan variabel buatan. Bertujuan untuk menghilangkan variabel semu dengan cara membuat fungsi tujuan semu. Fungsi tujuan semu merupakan jumlah dari variabel semu. Kemudian, fungsi tujuan semu diminimumkan atau dinolkan dengan tabel simplex. Koefisien untuk variabel semu diberi nilai negatif 1 jika fungsi tujuan maksimum dan diberi nilai plus 1 jika fungsi tujuan minimum. Fase 1 berakhir apabila fungsi tujuan semu memiliki nilai 0, kemudian proses akan dilanjutkan menuju fase 2. Kita masuk ke dalam tabel simplex terlebih dahulu dengan memasukkan nilai-nilainya, yakni dari persamaan yang pertama adalah persamaan W. W-nya bernilai 1,
X1-nya bernilai 3, X2-nya bernilai 4, S1-nya bernilai negatif 1. Untuk S2-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0. Untuk nilai kanannya adalah 30. Kemudian untuk A1, kita menemukan A1, W-nya bernilai 0, X1 bernilai 0, X2-nya ini yaitu 2, S1-nya 0, S2-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, kemudian untuk nilai kanannya adalah 12. Untuk persamaan yang ketiga, kita masukkan A2. A2, W-nya memiliki nilai 0, X1 3, X2-nya 2, S1-nya negatif 1, S2-nya 0, A1-nya 0, kemudian A2-nya 1, untuk nilai kanannya adalah 18. Kemudian persamaan yang terakhir adalah S2. S2-nya hanya memiliki nilai X1 yakni 1 dan S2 yakni 1, kemudian untuk nilai kanannya adalah 4. Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kolom kunci diperoleh dari baris persamaan W dengan koefisien terbesar. Sedangkan baris kunci diperoleh dari perbandingan nilai kanan dengan koefisien kolom kunci yang angkanya positif terkecil. Sedangkan untuk angka kunci merupakan perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Mari kita menuju tabel. Nah, ini kita temukan yaitu 6. Tabelnya, kolom kunci ditentukan dari persamaan baris W dengan nilai positif terbesar. Kita temukan 4, berarti kolom kuncinya adalah berikut ini. Sedangkan untuk baris kuncinya, kita dapatkan dari membagi perbandingan NK dengan kolom kuncinya. 30 dibagi 4 sama dengan 15, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 18 dibagi 2 sama dengan 9, 4 dibagi 0 tak terhingga. Jadi, yang terkecil adalah 6. Berarti ini adalah baris kunci. Nah, sedangkan untuk angka kuncinya sendiri adalah perpotongan dari kolom kunci dengan baris kunci. Di sini kita mendapatkan angka 2. Jadi angka 2 adalah angka kunci. Selanjutnya, kita akan mengubah nilai pada baris kunci. Rumusnya yakni baris lama dibagi angka kunci. Angka kuncinya kita peroleh 2, maka 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 sama dengan 1 per 2, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 12 dibagi 2 adalah 6. Selanjutnya, kita akan mengubah nilai pada selain baris kunci. Nah, untuk operasinya adalah baris lama, ini, kemudian kita kurangi dengan koefisien kolom kunci, koefisiennya 4, kita kalikan dengan baris kunci baru. Baris kunci baru ini, jadi 1 dikurangi 4 dikali 0 sama dengan 1, 3 dikurangi 4 kali 0 sama dengan 3, selanjutnya 4 dikurangi 4 dikali 1 adalah 0, negatif 1 dikali 4 dikurangi 4 dikali 0 adalah negatif 1, untuk selanjutnya 0, negatif 2, 0, dan 6. Selanjutnya, kita adalah merubah baris 3, yakni 0 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 3, 2 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 0, negatif 1 dikurangi 2 dikali 0 adalah negatif 1, kemudian kita dapatkan 0, negatif 1, 1, kemudian 6. Untuk selanjutnya yakni sama, kita
baris lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali baris kunci baru. Nah, setelah mengubah nilai baris kunci dan nilai selain dari baris kunci, maka kita masukkan ke dalam tabel simplex yang kedua. Karena kita perhatikan pada baris W, jika ada nilai yang positif, maka berarti tabel belum optimal. Sehingga lakukan kembali langkah-langkah seperti sebelumnya. Yang pertama, kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci kembali. Untuk menentukan kolom kunci, kita temukan angka pada baris W dengan koefisien positif terbesar yakni 3. Jadi, kolom kuncinya adalah ini. Kemudian, baris kuncinya adalah ini. Angka kuncinya adalah 3. Karena jelas merupakan perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Kita lakukan kembali untuk merubah nilai pada baris kunci. 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 1, 0 dibagi 3 0, negatif 1 dibagi 3 negatif 1 per 3, 0 dibagi 3 sama dengan 0, negatif 1 dibagi 3 sama dengan negatif 1 per 3, 1 dibagi 3 sama dengan 1 per 3, 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian kita lakukan kembali untuk mengubah nilai pada selain baris kunci. Rumusnya tetap yakni baris lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali baris kunci baru. Baris kunci barunya ini, koefisien kolom kuncinya 3, jadi 1 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 3 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 1 dikurangi 3 dikali negatif 1 per 3 sama dengan 0. Kemudian, kita lakukan langkah yang sama pada baris selanjutnya, yakni ini. Setelah mengubah nilai pada baris kunci dan nilai selain dari baris kunci, maka kita masukkan kembali ke tabel simplex selanjutnya. Nah, ini kita perhatikan kembali nilai W. Jika sudah tidak ada yang positif, berarti tabel sudah optimum, sehingga kita bisa melanjutkan ke fase kedua. Fase kedua bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi tujuan. Jadi, yang pertama kita harus mengubah fungsi tujuan terlebih dahulu. Fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 menjadi Z dikurangi 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam simplex tabel simplex 1 fase 2 dengan meminimalkan fungsi tujuan. Jadi fungsi ini kita masukkan ke dalam tabel simplex. Jadi Z-nya bernilai 1, X1-nya bernilai negatif 3, kemudian X2-nya bernilai negatif 5, S1-nya 0, S2-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0, NK 0. Untuk yang lainnya, kita tetap. Nah, untuk merubah nilai pada tabel simplex sehingga baris Z minimal nilainya 0, karena kasus meminimumkan, maka untuk meminimumkan Z diambil dari negatif terkecil, yaitu 5. Jadi dari baris ini, kita ambil angka yang terkecil ya ini negatif 5. Selanjutnya kita mengubah nilai Z, nilai pada baris Z. Operasinya baris lama ditambah 5 kali baris 2. Baris lamanya ini, 1 ini, kemudian baris 2-nya ini, kemudian kita hitung. 1 ditambah 5 kali 0 sama dengan 1, negatif 3 dikali 5 kali 0 sama dengan negatif 3, negatif 5 ditambah
5 kali 1 sama dengan 0. 0 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 0. Ini sama. Kemudian 0 ditambah 5 dikali 1/2 sama dengan 5/2. Kemudian 0 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk yang terakhir, 0 ditambah 5 kali 6 sama dengan 30. Kemudian kita masukkan kembali nilai baris Z yang baru pada tabel simplex kedua di fase 2. Ini tabelnya. Kemudian kita cari kembali nilai terkecil dari baris Z, yakni -3. Kemudian kita mengubah kembali nilai pada baris Z. Ini baris ketiganya adalah 0. Baris ketiganya adalah ini. Operasinya adalah baris lama ditambah 3 dikali baris 3. Jadi 1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0, -3, ditambah 3 kali 1 sama dengan 0, -5, ditambah 3 kali 0 sama dengan 0, 0 ditambah -1/3 dikali 3 adalah -1, ini 0, kemudian ini, selanjutnya 0 ditambah 3 dikali -1/3 adalah 3/2, 0, 3 dikali 1/3 adalah 0, 0 dikali 3 kali 2 adalah 36. Nah, kita masukkan kembali nilai Z barunya. Kita perhatikan, apabila pada baris Z tidak ditemukan nilai negatif, maka nilai minimum Z adalah 36. Berarti ini tabel sudah optimum dengan nilai minimum Z sama dengan 36. Ini tidak ada pada baris Z, maka tabel simplex fase 2 sudah minimal. Sehingga kita mendapatkan Z min adalah 36 dengan X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 6. Sekian dari saya. Terima kasih.